Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik aja dan semoga kita masih dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya ingin sedikit cerita mengenai apa ya? Mood kali ya. Banyak orang yang saya baca dan saya perhatikan memang mood itu hal yang gampang-gampang susah gitu, apalagi buat orang-orang yang orang-orang yang suka nulis lagu atau orang-orang yang punya karya gitu ya. Karena memang beberapa teman saya juga yang memang biasa bikin karya gitu kan, entah itu melukis atau mungkin kadang-kadang orang yang biasa nulis atau mungkin orang yang suka bikin patung itu sempet sempet discuss gitu kalau memang ternyata memang mencari mood atau menemukan mood itu bukan hal yang gampang. Nah, di sini saya pengen sedikit cerita, ya mungkin sharing lah ya, berbagi cerita secara pribadi sendiri, gimana sih mencari atau menemukan mood itu gitu. Nah, kalau mood menurut saya sih sebenarnya kita awal dari emosi dulu gitu. Dalam artian emosi, terkadang emosi kita itu kan biasanya naik turun tuh. Kalau lagi senang tiba-tiba emosi kita itu stabil, tapi kalau memang kita itu lagi sedih, emosi kita itu lagi bisa naik bisa turun gitu kan, tergantung sedihnya itu karena apa. Nah, saya yakin semua orang itu akan mengalami fase-fase seperti itu, fase dimana mengalami senang dan sedih. Nah, justru di saat itulah kita itu punya kans untuk berkarya gitu. Hampir 80% saya menulis lagu atau menulis puisi itu di saat kondisi emosi saya sedang tidak stabil gitu. Entah itu lagi sedih, entah itu lagi senang, atau mungkin entah pikiran saya seperti apa, inspirasi itu keluar dengan sendirinya gitu. Nah, jadi kadang memang kembali ke mood tadi, ya mood bergantung kepada emosi. Dan kalau menurut saya justru mood itu bisa muncul ketika emosi kita sedang tidak stabil. Berbeda dengan emosi kita yang sedang stabil gitu. Orang ketika sedang tidak stabil kan mungkin bawaannya bisa jadi nyenengin, bisa jadi rese gitu ya. Apalagi yang mungkin yang udah punya pasangan gitu kan. Tiba-tiba dia pendiam, tiba-tiba dia wah perhatian banget, tiba-tiba dia senang misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai kondisi emosi yang sedang tidak stabil. Nah, makanya saya sih berpikir terkadang hal-hal seperti itu perlu diciptakan ya. Dalam artian bagi seorang musisi atau mungkin seorang penulis, terkadang kita tuh butuh mood untuk atau butuh inspirasi untuk menulis gitu. Nah, dan terkadang kita pun dituntut untuk lebih sensitif dengan hal-hal yang terada di sekeliling kita gitu. Dan itu sebenarnya bukan bukan semata-mata harus gitu. Contoh gitu, terkadang saya suka mendengar cerita dari temen, dia nulis lagu juga gitu, dia suka bikin puisi juga. Jadi saat dia jalan tiba-tiba dia ngelihat pengemis yang kehujanan bareng sama anaknya sambil dia merangkul di pinggir jalan. Hal itu aja itu udah memancing dia untuk menulis gitu. Atau mungkin dulu saya pernah dengar cerita dari teman saya juga, dia seorang pelukis juga. Dia lagi jalan di pasar gitu kan, dia nganter ibunya, tiba-tiba dia duduk, terus dia ngelihat pedagang yang lagi ngelamun karena dagangannya nggak laku, dan di saat satu sisi jongkok pinggirnya itu laku gitu. Dia secara refleks tuh dia langsung menulis gitu. Langsung melukis gitu. Jadi hal-hal itu tuh jadi sensitif sendiri gitu buat orang-orang yang biasa bergerak di bidang seni. Kalau menurut saya mungkin perasaannya itu lebih sensitif gitu, untuk melihat hal yang kecil saja itu bisa jadi suatu hasil yang besar. Nah, jadi kalau buat kami itu hal itu tuh hal yang sangat wajar. Nah, jadi kenapa memang yang namanya mood
itu sangat bergantung sangat berhubungan dengan yang namanya emosi dalam diri kita. Hal itu tuh hal yang sangat berhubungan kalau menurut saya. Jadi sekali lagi kalau buat saya, yang namanya mood itu memang terkadang perlu diciptakan gitu. Nggak bisa kita selamanya, wah saya nunggu mood, belum dapat mood nih, oke gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang biasa bergelut di bidang seni, apalagi dia punya target misalnya, atau dia punya apa ya, punya timeline untuk mengejar satu proyek atau suatu pekerjaan, terkadang memang mood itu harus diciptakan gitu. Caranya seperti apa ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing menciptakan caranya seperti apa. Nah jadi sedikit aja dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai mood dan emosi tadi gitu. Jadi mood dan emosi itu sangat berhubungan lah gitu. Nah jadi siapa tahu teman-teman punya pengalaman lain atau mungkin teman-teman punya cerita lain mengenai mood ini, silakan di-share aja, silakan tulis aja, kita berbagi pengalaman di sini karena siapa tahu apa yang kita rasakan atau mungkin yang teman-teman lain rasakan itu sama. Jadi ya kita bisa saling tahu satu sama lain lah. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan memuaskan dan ini merupakan opini dari saya pribadi ya. Jadi bukan berarti saya menggurui teman-teman mungkin atau ya ada yang lebih senior dari saya yang lebih paham mengenai hal ini, ya ini pendapat saya pribadi saja dan mudah-mudahan teman-teman pun bisa mengambil sedikit manfaat atau mungkin bisa mengambil sedikit ilmu dari apa yang saya sampaikan. Itu aja dari saya, sekali lagi semoga kita diberi kesehatan dan selalu diberikan fisik yang kuat dan pikiran yang segar dalam menghadapi perjalanan hidup kita setiap hari. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.